Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua dapat berkumpul di sekolah kita SDN Sinar Mukti 2. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah menyempatkan waktunya untuk duduk bersama di sini berdiskusi mengenai KBS. KBS itu kelompok belajar sekolah. Sebelumnya saya mau mengucapkan mohon maaf. Di sini saya bukan menggurui atau lebih pintar atau lebih apa. Kita sama-sama berdiskusi. Kita berdiskusi tentang KBS di sini. Mudah-mudahan ilmu yang saya dapatkan program PKG hampir selesai ya 3 bulan ini bisa mendapatkan manfaat tidak untuk saya tapi untuk kita semua dan peserta didik. Jadi saya di sini itu saya sedang menjalankan PKG PJOK, pengembangan kompetensi guru PJOK. Jadi PKG itu menyelesaikan modul-modul di PMM, ada 3 modul. Nah, ini modul ketiga mengenai KBS. Sebelum saya mempresentasikan tentang RTL-nya, saya akan sedikit menjelaskan alasan dan tujuan membentuk KBS. Komunitas belajar di sekolah menjadi bagian penting dalam sekolah karena komunitas belajar sebuah tempat terjalinnya kerjasama antar guru dan tenaga kependidikan. Guru dapat belajar bersama, tidak terisolasi. Guru pun menyepakati standar bersama seperti pembelajaran efektif, kriteria atau indikator penilaian. Guru sepakat bahwa pendidik semua peserta didik merupakan tanggung jawab bersama. Dengan adanya komunitas belajar di sekolah, kesenjangan keterampilan antar pendidik dapat diminimalisasi sehingga peserta didik memiliki kualitas pengalaman belajar yang sama terlepas dari siapapun pendidiknya. Itu ya. Pembelajaran berkelanjutan di masyarakat akan membentuk ekosistem dan budaya belajar yang pada akhirnya kemajuan KBS berdampak pada kualitas pendidikan. Itu tujuannya. Nah, berikut alasan membentuk KBS antara lain. Pertama, memberikan motivasi belajar. Komunitas belajar dapat memberikan motivasi bagi guru untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar peserta. Yang kedua, kesempatan belajar. Komunitas belajar memberikan kesempatan bagi semua guru untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Ketiga, meningkatkan keterampilan sosial. Melalui komunitas belajar, guru dapat melatih keterampilan sosial mereka seperti berkomunikasi, bersosialisasi dengan rekan sejawatnya. Yang keempat, KBS dapat meningkatkan kemampuan dan profesionalisme mengajar. Yang terakhir, meminimalkan ketimpangan kompetensi. Maksudnya dalam komunitas belajar terjadi pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar guru-guru. Hal ini dapat membantu dalam meminimalkan ketimpangan kompetensi antar guru sehingga peserta didik memperoleh pengalaman belajar dengan kualitas yang sama. Sampai di sini cukup dimengerti alasan dan tujuan dari KBS. Jangan sampai nanti pas diskusi mengenai RTL, KBS-nya apa? Jangan-jangan singkatan aja saya nggak tahu gitu ya. Jadi dijelaskan dulu. Nah, di sini RTL-nya, rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut. Diseminasi program RTL, rencana tindak lanjut. Jadi rencananya
saya di sini akan membuat turnamen olahraga tradisional, cabang olahraganya hadang. Jadi cabang olahraganya hadang. Nah, tujuannya atau visi misinya yaitu untuk menjalin sportivitas sesama peserta didik dan rasa cinta terhadap olahraga tradisional. Gimana menurut rekan-rekan? Apa sudah kebayang? Bagus atau ada penambahan untuk untuk menjalin sportivitas, karena kan kalau di hadang itu kelompok ya, bukan individual, jadi harus ada sportivitas gitu kan, fair play, terus dan rasa cinta terhadap olahraga tradisional. Kadang kan anak sekarang kan ke olahraga tradisional itu kan kurang. Jadi dengan adanya turnamen ini, anak-anak bisa di sekolah tuh nggak main yang apa ya istilahnya, main yang menimbulkan dampak yang negatif gitu. Jadi dengan adanya turnamen ini nanti kedepannya anak-anak bisa mengaplikasikannya di sekolah. Nama KBS-nya Kelompok Belajar Sekolah SDN Sindang Mukti 2, atau mau diganti bisa jadi apa, bisa singkatan, bisa apa, jadi KBS apa boleh. Kalau saya Kelompok Belajar Sekolah SDN Sindang Mukti 2, jadi mencakup ke semuanya. Lanjut. Latar belakang olahraga tradisional cabur hadang. Kegiatan kokurikuler merupakan bagian integral dari proses pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa secara menyeluruh, baik dari aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik. Kegiatan P5 ini bertujuan untuk menunjukkan rasa sportivitas. Salah satu kegiatan yang dipilih adalah turnamen olahraga tradisional cabur hadang antar kelas. Hadang merupakan salah satu olahraga yang digemari oleh banyak siswa. Melalui olahraga tradisional hadang, siswa dapat belajar tentang kerjasama tim, sportivitas, kedisiplinan, dan kebugaran jasmani. Turnamen olahraga tradisional hadang antar kelas ini diharapkan dapat meningkatkan minat dan partisipasi siswa dalam berolahraga serta mempererat hubungan sosial antar siswa. Jadi latar belakang saya mengambil turnamen olahraga tradisional itu ini. Jadi lebih ke sportivitas, kedisiplinan, jadi mencakup ke semuanya. Nah gitu. Terus lebih kan ada P5, terus ada SEM di dalam yang ini tuh Pak. Jadi saya pilihnya P5. Jadi kalau P5 nanti semua bersinergi. Jadi rekan sejawat, guru mata pelajaran semua, guru kelas juga ikut berkontribusi gitu. Di sini ada yang harus diskusikan. Sudah cukup jelas untuk latar belakang. Nah, di sini ada tujuan program olahraga tradisional antar kelas. Yang pertama, meningkatkan kebugaran fisik. Maksudnya meningkatkan melalui latihan dan turnamen olahraga tradisional cabur hadang, mengajarkan pentingnya aktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi maksudnya meningkatkan melalui latihan itu, jadi sebelum anak turnamen, nanti anak antar kelas itu ada latihan dulu. Jadi kan kita rencananya 1 semester 2 misal. Jadi nanti sebelum pada saat hari H, anak tuh seminggu sekali lah, setiap hari Sabtu biasanya, kan Sabtu pembiasaan senam. Nah bisa tuh setelah pembiasaan senam, anak diisi dengan latihan olahraga tradisional. Salah satunya cabur hadang. Kedua, meningkatkan kompetensi sosial dan emosional, yaitu mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik, melatih pengelolaan emosi dan pengambilan keputusan di bawah tekanan. Ketiga, mengembangkan karakter positif,
menumbuhkan sportivitas dan fair play, mengajarkan kerjasama tim dan menghargai perbedaan, meningkatkan tanggung jawab individu dan kelompok. Jadi mencakup semuanya, karena dihadangkan kelompok, otomatis harus mengajarkan fair play, gak boleh curang, terus apa lagi, kerjasama tim, menghargai perbedaan, ya. Jadi kalau hadang tuh cabur emang benar-benar ini banget kan. Kalau di kecamatan juga kan, apalagi di kabupaten, paling lama cabur egrang udah, terus yang apa sih yang rakyat teh, terompak beres. Kalau hadang tuh selalu paling terakhir. Kenapa? Karena emang sangat sengit sekali. Perbedaan tuh kayak peraturan, kayak apapun sama wasit sama penonton tuh pendukungnya tuh sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan dengan adanya turnamen ini di kecamatan kita, terutama kecamatan Kutawaluya, lebih naik lagi cabur hadang gitu ya. Jadi kayak nggak boleh kalah sama kecamatan lain lah. Kalau kecamatan lain orang tua juga mendukung sekali. Kalau untuk kabupaten pasti sampai pakai dora, siram menyelewekan, datang orang tuanya. Terus misal Kota Baru, jadi support sistem banget. Di sini sudah cukup jelas apa ada yang mau didiskusikan? Sudah? Lanjut. Nah, capaian program pertandingan olahraga tradisional cabur hadang, capaian, indikator ketercapaian, dan langkah-langkah. Yang pertama, peserta didik dapat memahami dan menjelaskan konsep dasar dari permainan olahraga tradisional cabur hadang. Jangan sampai anak main-main aja tanpa dia tahu konsep dasarnya apa, nanti cara bermainnya seperti apa. Main-main gak mungkin kan kalau kita belum tahu main-main. Dimana hadang itu seperti mudah lari-lari, tapi peraturannya susah, rumit. Ya, itu hadang. Kedua, peserta didik mampu menunjukkan sikap sportivitas, kerjasama, dan menghargai lawan dalam permainan olahraga tradisional. Ini mah gak hanya hadang dong, dicabur apapun pasti ini ada. Ketiga, peserta didik dapat mampu berdalih sampai mendapatkan poin. Jangan sampai lari-lari dapat poinnya gak tahu gimana, ini lari-lari gak jelas kan. Jadi capaiannya itu harus ada. Selanjutnya, peserta didik mampu menghargai lawan agar tidak dapat berlari dan mencetak poin, menghalangi lawan. Kalau dihadang kan pasti harus bisa menghalangi lawan. Gimana caranya? Lawan itu tidak lewat dari kita kan, namanya juga kan hadang. Selanjutnya, peserta didik mampu menunjukkan sikap sportivitas. Apabila anak kena otomatis wasit prit, ya udah sportivitas, jangan sampai komplain. Selanjutnya, peserta didik mampu bekerja sama dengan teman bermain atau kelompok. Itu sudah pasti harus kerjasama, karena tanpa adanya kerjasama di dalam tim itu nggak akan jalan. Apalagi ada pemain yang egois kan, udah nggak akan jalan. Guru menjelaskan peraturan permainan tradisional hadang. Jadi nanti sebelum turnamen ini dimulai, pasti ada kita menjelaskan tentang peraturan permainan tradisional hadang. Jadi pada saat prakna anak teh geus ngarti. Tong sampai turnamen budak tengah latih kumaha cara main hadang, cara ngahadang kumaha, terus pelanggarannya seperti apa, mencetak poinnya seperti apa. Jangan sampai anak tidak tahu kan. Nanti rekan-rekan juga dijelaskan gimana peraturannya. Jangan sampai nanti kan biasanya anak kalau komplain tuh gak akan ke satu, pasti semua ini gimana Bu? Setidaknya kalau kita tahu kita bisa menjelaskannya. Terus guru mendemonstrasikan beberapa strategi dasar dalam permainan tradisional cabur hadang. Jadi nanti pasti dicontohin dulu lah ya. Cara jaga gimana? Kalau lawan udah lewat bisakah kita ngenain yang belakang? Atau misal satu garis harus berapa yang hadangnya?
harus satu kan, garis kan, terus yang tengah, yang depan. Jadi nanti kita demonstrasikan dulu. Di sini cukup jelas. Ada yang mau ditanyakan atau kita diskusikan atau ada yang kurang? Mau ditambahin? Nah, ini untuk skala program dan pengaturan. Ada waktu pelaksanaan. Jadi waktu pelaksanaan itu 1 semester. Karena dirasa hadang itu kalau sepak bola aja nggak mungkin 3 hari seminggu. Tetap harus ada jangka waktu yang panjang. Jadi rencananya waktu pelaksanaannya itu 1 semester. Targetnya itu siswa-siswi kelas 3, 4, 5, 6. Kelas bawah enggak saya masukkan karena belum paham. Terus apalagi belum paham lagi kan nanti ini kan baru rencana 3, 4, 5, 6. Kalau memungkinkan 3, 4, 5, 6, tapi yang udah pasti itu kelas 4, 5, dan 6. Terus frekuensi setiap hari Sabtu. Jadi setiap hari Sabtu karena memang biasanya di pembiasaan senam aja. Jadi beres senam nanti kita adain waktu untuk olahraga tradisional. Lokasi lapangan sekolah. Alhamdulillah di sekolah kita walaupun lapangannya belum berstandar yang baik atau yang bagus, setidaknya kita punya lapangan ya Pak Bu, lapangan. Jadi bisa kita manfaatkan. Gak usah harus sewa lapang, harus kemana jauh-jauh. Jadi kita memanfaatkan aset yang ada. Anggotanya guru PJOK, guru kelas, siswa dan orang tua. Kolaborasi, guru PJOK berkolaborasi dengan guru kelas untuk kegiatan P5. Jadi nggak hanya saya, semuanya ikut berkontribusi gitu ya Pak Bu. Jadi semuanya berkolaborasi. Gimana, sudah ada tambahan? Lanjut. Ini kapasitas kelas atau sekolah memanfaatkan aset yang ada di lingkungan sekolah seperti aset manusia, aset fisik, aset lingkungan, aset sosial, aset politik, aset finansial, aset budaya. Jadi semua aset kita manfaatkan di sini. Aset manusia tentunya rekan sejawat, peserta didik, orang tua. Aset fisik, peralatan sarana prasarana yang ada di sekolah kita manfaatkan. Aset lingkungan berarti lapangan yang sudah ada di sini. Aset sosial, ya rapat, mungkin sebelum mengadakan turnamen ini kita akan mengadakan rapat dengan orang tua murid. Terus aset politik pasti ada, kita minta persetujuan ke kepala sekolah, ke komite ya, terus ke semuanya. Jadi itu sudah termasuk aset politik. Aset finansial, rencananya kita ngadain iuran. Jadi nanti orang tua rapat tuh bisa anak per anak 5.000 atau berapa. Jadi nanti anaknya bayaran buat acara ini tuh. Gimana kalau dulu Bapak Ibu? Jadi ada salah nggak sama orang tua? Nah makanya nanti ada jasa sosial itu, ada rapat orang tua, nanti ada komite, nanti Bapak Ibu juga sebagai wali kelas ikut juga. Tapi kalau misalnya banyak nggak setuju ya mahal cara nanti sponsor ke penjaga sama gitu. Nah, terus aset budaya sudah pasti kita manfaatkan dengan olahraga tradisional juga, kita sudah memanfaatkan aset budaya. Nah, jadi maksud dari aset manusia, aset fisik, aset lingkungan itu. Saya juga sebelum mengikuti PKG itu nggak ngerti aset manusia maksudnya apa, aset fisik itu apa, terus aset sosial maksudnya kemana, aset politik maksudnya kemana. Dengan mengikuti PKG jadi tahu gitu ya Pak Bu. Jadi ada materinya, oh arahnya ke sana, ini ke sini. Jadi seperti itu. Dan untuk turnamen ini aset semua
kita manfaatkan aset yang ada di sekolah kita. Gimana? Sudah? Lanjut. Rencana evaluasi, perencanaan pembentukan panitia pelaksana, sosialisasi tentang program kepada para peserta didik, terus pendaftaran. Jadi nanti pembentukan panitia pelaksana kita udah pasti masuk sebagai fasilitator bisa. Jadi biasanya kalau turnamen ini kita pusatkan peserta didik gitu loh Pak. Jadi belajar anak tuh memimpin apa ya? Jadi nanti panitia bisa kita manfaatkan anak. Nanti kita sebagai fasilitator. Kalau anak ada yang nggak ngerti, anak yang nggak paham, larinya ke kita. Jadi kita nggak usah ribet ngurus-ngurus ini. Nanti peserta didik yang biar belajar. Jadi seperti itu. Terus sosialisasi tentang program itu udah pasti ya. Biar anak ngerti, biar anak paham, kita sosialisasikan dulu. Terus pendaftaran. Terus pelaksanaan pembagian jadwal pertandingan. Evaluasi laporan akhir, evaluasi dengan cara wawancara. Biasanya kalau sudah beres kita wawancara peserta didik. Gimana perasaannya, terus kesan-pesannya. Dari situ nanti kita akan mendapatkan hasilnya. Oh iya, bagus, positif. Berarti kita bisa melanjutkan dengan cara seperti ini. Cabornya beda, tapi tidak harus olahraga Pak Bu. Jadi kalau misalnya ada ide yang lain memanfaatkan limbah sampah, itu bisa. Terus apalagi cabornya bisa bukan hadang sepak bola. Oh pasti. Jadi teman juga kelompok yang teman di kelompok PKG dia ada juga tentang membahas limbah sampah. Jadi si limbah sampah itu dimanfaatkan untuk alat peraga olahraga kayak turbo Pak. Turbo kita nggak ada, itu bisa sebenarnya memanfaatkan limbah yang ada. Cuman saya di sini ngambilnya olahraga tradisional. Di sini sudah cukup jelas atau ada yang mau didiskusikan? Rencana evaluasi menerapkan konsep VCO, Voice, Commitment, Ownership. Di voice di sini ada pemilihan hadiah. Makanya ada rapat orang tua untuk mengenai aset finansial itu. Jadi nanti anak juga mendapatkan reward gitu ya. Jadi kita manfaatkan orang tua untuk apa ya istilahnya bayaran iuran gitu. Besar kecilnya nanti kesepakatan bersama. Terus pemilihan kapten tim, terus pemilihan tema kegiatan. Kedua, komitmen, membuat komitmen dengan peserta didik untuk berpartisipasi penuh dan bertanggung jawab dengan tugas yang sudah dibagi. Konsisten untuk latihan dan tentunya menjunjung tinggi sportivitas pada saat berlangsungnya kegiatan. Ownership, membuat atau mengelola tim oleh peserta didik, mengelola jadwal latihan hadang, pembuatan jersey, pengelolaan konsumsi. Kalau untuk pembuatan jersey itu nanti biasanya dirapatkan ataukah ada atau pakai baju yang sudah ada. Karena kita ini turnamen antar kelas, kalau bajunya sama suka bingung kan membedakannya. Entah itu nanti si anak beli atau misal nggak usah beli tapi warnanya kelas 4 biru timnya, kelas 5 warnanya merah, pakai yang ada di rumah yang penting berwarna merah. Itu untuk mensiasati ya Pak Bu. Jadi jangan sampai wah harus beli, nggak harus. Jadi bisa jadi kelas 5 warnanya merah. Jadi itu untuk membedakan tim. Kalau kita memakai kaos olahraga yang sudah ada di sekolah, nanti bingung mana tim bertahan, mana tim penyerangnya, kita malah bingung. Apalagi hadang mah cepet ya Bu. Jadi nanti bisa mensiasatinya kayak gitu. Setuju gak? Terus pengelolaan konsumsi. Jadi selain untuk hadiah, nanti kan konsumsi minimal ada air minum. Nanti
biar peserta didik yang mengelolanya nanti untuk konsumsi. Sudah cukup jelas, ada yang mau ditambahkan atau sudah cukup? Enough? Nah, ini yang terakhir, tantangan dan solusi. Nah, di setiap kegiatan apalagi turnamen ini pasti selalu ada tantangan, ya. Enggak hanya di turnamen, apapun itu pasti selalu ada tantangannya. Nah, kita harus mencari solusinya, gitu kan. Yang pertama, tantangannya koordinasi waktu dan jadwal, mengatur waktu yang sesuai bagi seluruh kelas. Biasanya kan pengaturan waktu di situ kan beda ya. Kita memakai olahraga. Kadang kan di kelas juga, wah kalau jadwal sekian ada praktek ini, terus bisa lagi, wah di sini ada mau praktek sama guru kelasnya praktek ini. Jadi biasanya mengenai waktu, jadwal. Terus solusinya perencanaan dan komunikasi yang efektif. Nah, jadi solusinya sebelum kita melaksanakan ini kita komunikasikan dulu, kita rapatin dulu gimana baiknya. Terus jangan sampai berjalan tapi mengganggu waktu belajar anak. Makanya ngambilnya saya setiap hari Sabtu, karena anak kebiasaan senam kan di Sabtu. Kedua, keterbatasan fasilitas dan sumber daya. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas olahraga tradisional yang memadai atau peralatan yang cukup. Nah, ini permasalahan tidak hanya di sekolah kita ya Pak Bu. Sekolah lain juga pasti tantangannya itu di sarana prasarana. Enggak hanya olahraga tradisional, bahkan cabur lain kayak olahraga sepak bola yang sekolah lain juga ada bolanya, sekolah kita juga tidak ada. Jadi ini tantangannya. Nah, solusinya itu biasanya berkolaborasi, ya, berkolaborasi dengan sumber daya sekolah, bisa bekerja sama dengan pihak luar. Kalau kita biasanya kecamatan kan punya untuk kegiatan O2SM. Nah, kita bisa tuh solusinya kalau kita tidak punya alat, kita bisa kerja sama dengan kecamatan, misal meminjam, atau misal solusinya diskusi, oh ternyata kepala sekolahnya mendukung untuk membuat atau membeli, itu bisa. Dengan adanya turnamen bisa jadi udah beli Tarina, udah beli, mudah-mudahan ya yang terbaik. Tapi kalau misalnya nah itu bisa. Kalau misalnya ternyata kepala sekolahnya kurang support atau ternyata lagi tidak ada karena banyak keperluan yang lebih penting dibandingkan ini, kita bisa nanti pinjam ke KKGO atau ke K3S yang mempunyai alat, atau ada komunitas olahraga tradisional misal di kabupaten, oh bisa. Jadi insya Allah segala sesuatunya pasti ada solusinya. Ada yang mau ditambahkan? Udah berapa menit nih? 8 menit. Solusinya, atau misal yang sebelumnya ada yang mau ditambahin, misal kurang seret, kadang misal kalau diganti dengan sepak bola atau apa. Kalau saya bikinnya ini. Saya setuju dengan ini karena memang lagi budaya daerah. Jadi itu saya setuju dengan rencana yang sekarang. Memang pemerintah lagi menggali budaya daerah yang masih belum tersentuh. Salah satunya cabang olahraga tradisional. Nah, kali itu saja sih. Yang lain? Namanya KBS Sekolah SDN Sinar
Dinamiki 2 apa mau diganti jadi apa ya, yang lain misal punya ide yang lain yang lebih kreatif, mangga. Selanjutnya terima kasih, tepuk tangan dulu dong. Ya, jadi ini ya Bapak Ibu, RTL itu rencana tindak lanjut. Ya, jadi RTL-nya tuh membahas tentang KBS, komunitas belajar sekolah. Jadi saya sebagai guru PJOK otomatis ke olahraga kan, jadi saya ngambilnya olahraga tradisional. Misal nanti kedepannya ganti lagi temanya, oh boleh, karena untuk KBS itu tidak hanya apa ya, misal oh betul olahraga, oh tidak, kita membahas modul ajar pun begini nih, Pak Haji bisa memimpin modul ajar, nanti kita buat ini, itu udah termasuk kelompok belajar. Terus hasilnya apa? Ya modul ajarnya. Kemarin gitu ya Pak Haji ya. Mohon dikoreksi kalau misalnya ada yang salah atau misalnya ada yang ditambah-tambahin. Terus kalau misalnya limbah sampah, kayak kamu kan ada limbah sampah, jadi memanfaatkan limbah yang ada, terus ada yang tanaman, penghijauan, berarti itu bisa gitu kan. Tapi tidak semuanya P5 itu produk apa sih, menghasilkan produk. Kayak saya olahraga kan bukan produk yang dihasilkan kan, bukan produk, jadi bukan konten kewirausahaan. nah gitu, tergantung temanya juga kan. Jadi seperti itu, mudah-mudahan dengan saya membahas ini kedepannya berlanjut, terus bisa diaplikasikan ke peserta didik. Yang paling penting pembelajaran itu lebih bermakna lagi, berpusat kepada peserta didik, itu intinya. Jangan sampai kita ngajar tapi arahnya kemana gitu kan. Nah gitu, jadi di dalam PKG juga Pak Abu, jadi di modul itu tentang gaya mengajar, model pembelajaran, itu semua tuh ada gitu. Jadi manfaatnya mungkin di sini ya, saya jadi lebih paham, oh arahnya ke sana. Oh olahraga tuh nggak harus gaya komando tuh lama banget. Jangan anak sini kamu ini terus lagi abis ini yuk ikutin ibu ya, enggak. Jadi emang anak tuh harus, nah iya, jadi udah jadul lah kalau gaya komando itu kan. Misal biasanya kalau olahraga yang satu push up, yang satu mengamati. Terus misal saya punya video push up, sit up, back up, anak suruh memilih. Jadi nggak harus push up kamu, sekarang kamu back up. Jadi kasih video aja, anak suruh memilih. Terus berlawanan, anaknya mengamati. Jadi kita mencakup semuanya gitu kan. Begitupun di dalam kelas sama. Jadi emang benar-benar harus lebih bermakna dan berpusat pada peserta. Itu inti dari semuanya tuh, itu nggak hanya di PJOK kan, pasti di mapel yang lain juga sama. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya berdiri di sini bukan untuk menggurui atau apapun, hanya ingin berdiskusi apa yang sudah saya buat. Apa masih ada yang mau didiskusikan lagi? Bapak mau bertanya? Sudah cukup jelas? Ya, jadi berarti setuju ya kalau misalnya nanti kita adakan turnamen cabur hadang, karena semua harus ikut serta gitu kan. Masalahnya pesertanya seluruh siswa, otomatis wali kelas juga dan guru mapel yang lain harus ikut di sana gitu. Mudah-mudahan kepala sekolah mendukung, rekan-rekan support 100%, peserta didiknya juga antusiasnya bagus. Jangan sampai kita ada turnamen, kayaknya sepak bola. Itu tantangan kita ya. Karena biasanya anak, apalagi di PJOK, yuk olahraga sekarang ini. Bola mereka, bola laki. Pasti pengennya sepak bola. Nah ini tantangan buat kita, terutama saya sebagai guru PJOK. Ya,
bagaimana caranya materi PJOK selain sepak bola pun anak menarik gitu, anak ikut mengikuti, anak senang, tujuannya tercapai. Misal tujuan hari ini melempar, anak sudah bisa melempar. Jadi itu makanya kalau misalnya suruh lari-lari keliling tuh anak tuh kadang kan capek, tapi kalau dengan bermain padahal dia udah lari bolak-balik berapa kali kan, nggak kerasa. Kamu suka ditanya, kamu sadar gak kamu udah lari berapa kali? Enggak, capek tapi senang. Nah itu, jadi kalau misalnya, makanya kalau awal-awal saya emang suka lari 3 keliling. Kalau sekarang habis absen anak permainan, jadi biar dia merasa happy dalam pemanasan itu. Kalau misalnya lari kan, aduh 5 keliling bang biji, aduh 2 deh, jadi anak tuh kan mikir gitu. Jadi kalau dengan permainan lari, ngambil bola, bolak-balik, ngambil, dia nggak akan dia tanpa dia sadari kalau dia tuh lagi disiksa. Gitu ya. Ada pertanyaan tidak atau ada yang harus didiskusikan lagi? Sudah cukup Bapak Ibu? Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Rencana tindak lanjut sudah dipaparkan di sini. Mudah-mudahan nanti kegiatannya berjalan dengan lancar. Amin. Bisa terrealisasikan ke peserta didik, semuanya support, semuanya mendukung, dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, peserta didik, orang tua, komite, semuanya mendukung sehingga acaranya nanti dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang positif. Harus itu hasil yang positif, jangan sampai hasilnya malah sudah 1 semester hasilnya tidak memuaskan. Mudah-mudahan seperti itu ya Pak, Bu. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.